Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada moms semua bahwa dalam video ini akan ada banyak informasi, baik di awal video, pertengahan, bahkan di akhir video. Jadi sebaiknya nonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Oke, moms. Sebenarnya sudah banyak produk pelancar ASI yang sering kita temui, seperti kapsul pelancar ASI, herbal-herbal yang lain untuk pelancar ASI. Yang alami itu sudah pasti sehat loh, moms. Kalau moms, tim yang mana? Tim yang alami atau yang kapsul-kapsul? Tapi bisa juga sih menggunakan yang kapsul, tapi kalau misalnya yang kapsul saja dibuat dari tanaman atau dari sayur-sayuran, itu yang dibuat ke dalam pil, dalam bentuk pil. Kenapa tidak mengkonsumsi sayurannya secara langsung saja? Itu kan lebih bagus menurut saya. Di sini saya akan menyebutkan apa saja sih, makanan-makanan apa saja sih yang bisa memperlancar produksi ASI. Kalau begitu, kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini saya akan menyebutkan makanan-makanan yang bisa berfungsi sebagai pelancar ASI dan pastinya yang mudah ditemui. Saya juga ingin menyampaikan kepada ibu-ibu hamil, sebaiknya mempersiapkan ASI itu sebelum persalinan. Jadi kalau misalnya usia kehamilan sudah di trimester ketiga atau mendekati waktu persalinan, sebaiknya persiapkan ASI saat itu. Karena setelah persalinan nanti moms jadi lebih mudah, jadi produksi ASINya itu sudah lancar. Misalnya begini, moms. Misalnya moms di usia kehamilan trimester ketiga atau mendekati waktu persalinan. Kemudian moms mulai saat itu juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membantu produksi ASI. Sehingga nanti setelah moms mengkonsumsinya, rajin mengkonsumsinya, nah setelah persalinan nanti ASINya itu akan lancar, akan berbeda hasilnya atau akan berbeda jumlah produksi ASINya ibu yang rajin mengkonsumsi makanan pelancar ASI sebelum proses persalinannya dibanding dengan ibu yang mengkonsumsi makanan-makanan itu setelah persalinannya. Tapi ini saran saja ya. Kalau moms ingin mengkonsumsinya setelah proses persalinannya tidak apa-apa juga. Kalau mau mengkonsumsinya sebelum persalinan itu jauh lebih bagus lagi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah daun katuk. Sebaiknya daun katuk yang diambil itu yang masih muda. Kemudian moms bisa olah menjadi sayuran atau bisa juga dijadikan lalapan. Jadi terserah moms mau mengolahnya seperti apa. Dan proses masaknya juga jangan terlalu lama. Setelah airnya mendidih, daun katuk diturunkan, tunggu sampai semuanya layu. Tapi jangan terlalu lama. Setelah layu langsung matikan kompor, matikan api. Kemudian yang kedua adalah daun kelor. Sebenarnya daun katuk dan daun kelor itu hampir mirip ya, tapi daun katuk lebih lebar daripada daun kelor. Ada juga orang yang tidak mengkonsumsi daun kelor. Padahal kalau dari segi khasiat, daun kelor itu sangat banyak manfaatnya. Dan salah satu manfaatnya yaitu memperlancar ASI. Sekarang daun kelor itu banyak diteliti dan sudah banyak juga produk dari daun kelor itu. Seperti teh daun kelor, kemudian biskuit daun kelor, apalagi ya, kapsul daun kelor. Dan saya juga salah satu penikmat daun kelor. Semoga moms juga banyak yang menyukai daun kelor karena selain memperlancar ASI, banyak lagi manfaat-manfaat lain dari daun kelor. Makanan yang ketiga adalah kacang hijau. Kandungan yang terdapat dalam kacang hijau itu ada asam folat, vitamin B1, kalsium, kalium, fosfor. Itu dapat memperbanyak produksi ASI. Makanan yang keempat adalah bayam.
bayam itu memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Berdasarkan dari hasil penelitian, mengatakan bahwa tingkat produksi ASI itu dipengaruhi juga oleh kadar zat besi. Karena bayam mengandung tinggi zat besi, sehingga bayam juga bisa menjadi salah satu makanan pelancar ASI. Makanan yang kelima adalah pare. Mungkin mendengar saya menyebutkan kata pare, pasti di pikiran moms itu pahit. Meskipun rasanya pahit, tapi khasiatnya itu bisa meningkatkan atau memperlancar produksi ASI. Ada juga orang yang berpendapat bahwa menganggap bahwa mengkonsumsi pare atau ibu menyusui yang mengkonsumsi pare itu akan mempengaruhi ASI-nya. Katanya bayi akan mengkonsumsi ASI yang rasanya pahit seperti pare karena apa yang dimakan ibu menyusui itu akan dikonsumsi juga oleh bayinya. Tapi sebenarnya tidak, moms. Itu tidak ya. Jadi moms bisa mengkonsumsi pare, parenya bisa dibikin sayuran atau bisa dibikin smoothie. Jadi untuk moms yang suka sama pare, silahkan jadikan itu makanan pelancar ASI. Makanan yang keenam adalah kacang almond. Kandungan omega 3 dan vitamin E yang terkandung di dalam almond itu yang membuat almond ini bisa berfungsi sebagai pelancar ASI. Saya pernah lihat di postingan, kalau tidak salah bukan di Facebook atau di IG, saya lihat ada yang memposting susu almond, susu pelancar ASI. Itu moms juga bisa menjadikan salah satu pilihan untuk memperlancar produksi ASI. Karena sepertinya kacang almond itu selain mahal ya, harganya agak di atas dan juga tidak mudah ditemui. Kalau di sini ya saya tidak tahu, kecuali kalau di kota mungkin kita bisa temui. Jadi kalau misalnya moms susah mendapatkan almond tapi ingin mencoba atau menjadikan almond sebagai pelancar ASI, moms bisa membeli susu pelancar ASI dari kacang almond. Tapi moms juga harus smart untuk membeli produk-produk seperti itu. Makanan yang ketujuh adalah wortel. Selain untuk menjaga kesehatan mata, wortel juga mengandung phytoestrogen yang dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Makanan yang kedelapan adalah asparagus. Asparagus itu kaya akan serat, vitamin A, dan vitamin K. Di mana vitamin A dan vitamin K ini berfungsi untuk merangsang hormon prolaktin. Yang pastinya, hormon prolaktin ini sangat berpengaruh atau sangat penting dalam proses produksi ASI. Jadi itu tadi beberapa makanan-makanan yang saya sebutkan untuk memperlancar ASI. Bagaimana moms? Apakah video ini membantu? Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Sekian dulu video hari ini. Semoga moms suka dengan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.